Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, Shalom bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah minggu untuk tanggal 7 Agustus tahun 2022 yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur 50 ini disebut dengan Mazmur Asaf karena yang menulis Mazmur ini adalah Asaf. Asaf berasal dari suku Lewi dan ditunjuk oleh Daud pada saat itu untuk mempersiapkan musik dan memimpin ibadat di kemah suci dan kemudian di Bait Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, tema khotbah kita adalah Allah sendirilah hakim. Tentu dalam suatu persidangan bahwa hakim sangat menentukan cara menyelesaikan perkara. Dan di dalam satu persidangan pasti selalu ada hakim yang bertugas untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Dan peran hakim di sini sangat penting menyangkut perkara. Tetapi sering sekali dalam beberapa proses persidangan yang berjalan, peran hakim sering disalahgunakan dan tidak berjalan dengan semestinya. Sebagai contoh, banyak kasus yang kita lihat menjadi viral beberapa tahun yang lalu dan divonis hukuman penjara sampai beberapa tahun, tidak setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Misalnya pencuri sandal jepit, ini divonis menjalani hukuman beberapa tahun penjara. Sedangkan sering kita lihat terjadi bahwa kita jumpai bahwa sang koruptor yang begitu merugikan negara divonis menjalani hukuman yang tidak sebanding dengan apa yang diperbuat, bahkan mendapat fasilitas yang nyaman di dalam penjara. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, bahwa Mazmur ini adalah berisi tentang teguran dan peringatan, merupakan gambaran tentang hari penghakiman ketika Allah meminta manusia untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dari hal-hal yang sudah diajarkan kepada mereka. Anak Allah datang ke dalam dunia untuk menghakimi, bahkan segenap bumi dipanggil untuk memberi perhatian pada panggilan tersebut, bukan hanya atas perbuatan fasik umat Israel pada saat itu, melainkan agar semua anak manusia berkepentingan untuk mengetahui cara yang benar menyembah Allah, yaitu dalam roh dan kebenaran. Ketika Allah datang untuk menegur, ia tampil dengan bersinar dari Sion puncak keindahan dengan segala kemegahannya dalam ayat 1 dan ayat 2. Ia datang dan tidak akan berdiam diri, ayat 3. Dia tidak akan lagi menutup mata atas dosa-dosa yang dilakukan manusia, dan ia akan menunjukkan ketidakberkenanannya atas dosa-dosa itu. Ia akan menghimpun orang-orang yang dikasihinya kepada Allah, tetapi hanya mereka yang dengan tulus hati
mengikat perjanjiannya, memilihnya sebagai Allah dan menyerahkan diri kepadanya sebagai umatnya. Sehingga mereka melakukan perjanjian dengan Allah, perjanjian yang khusus dengan segala kesungguhan. Sebagai manusia yang berdosa, tentu harus ada penebusan yang dilakukan bagi pelanggaran terhadap perjanjian pertama untuk bisa diterima kembali dalam perjanjian yang baru. Maka langit yang adalah sebagai saksi akan memberitakan keadilannya di mana saja, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Maka keadilan Tuhan pun diakui dan terbukti serta tidak dapat dibantah lagi dalam ayat 6. Bapak saudara-saudara, bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, bahwa Tuhan akan menyatakan bahkan sampai menegur umatnya yang berbuat tidak benar, yang mengesampingkan firman-Nya dan yang menentang setiap pengajarannya. Orang Israel yang ada pada zaman tersebut berusaha untuk menyogok Tuhan dengan korban sembelihan atas perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Mereka berbuat tidak jujur, melakukan kekerasan dan penganiayaan. Itulah sebabnya Tuhan marah dan menegur mereka, dan Tuhan tidak berkenan atas korban yang mereka berikan. Begitupun halnya dengan kita. Tentu dalam kehidupan ini ada banyak perbuatan dosa yang kita lakukan yang begitu melukai hatinya. Tuhan akan senantiasa menjadi hakim yang memeriksa dan memberi teguran, bahkan mengadili bagi siapa saja yang berbuat salah. Karena Tuhan sama sekali tidak menutup matanya atas perbuatan kesalahan yang tidak dikehendakinya. Bahkan ketika Tuhan menegur pun, sesungguhnya Ia mau menghimpun kita kembali kepada Allah dengan perjanjian khusus bahwa sebagai manusia berdosa kita mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan tidak akan melanggar kembali. Karena sesungguhnya ritual ibadah yang kita lakukan dengan seperti biasanya itu penting, tetapi ibadah ritual yang benar maka juga akan berdampak pada aktual yang benar. Bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa Allah sendirilah hakim yang adil. Allah tidak akan berpihak dan tidak akan membela kesalahan, tetapi Allah akan selalu mengatakan yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Tidak ada yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Walaupun sering sekali kita lihat di tengah-tengah dunia ini, yang salah bisa benar, yang salah bisa dibeli dengan uang sehingga dijadikan menjadi benar, dan yang benar menjadi salah. Di tengah-tengah dunia ini seringkali terjadi, siapa yang punya uang itu yang memiliki kuasa. Tetapi berbeda dengan Allah, bahwa bukan yang punya uang yang memiliki kuasa. Yang berkuasa tetap Allah, dan Allah yang akan menentukan. Allah yang melihat, mengetahui setiap isi hati manusia, maka Dia adalah hakim yang adil. Maka sebagaimana perbuatan manusia, sebagaimana apa yang dilakukan manusia, maka semuanya itu akan dipertanggungjawabkan manusia di hadapan Allah. Tidak ada orang yang bisa membelok, tidak ada orang yang bisa lari dari pertanggungjawaban. Tetapi pada akhirnya Allah sebagai hakim yang adil, maka setiap manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, mulai dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebagai judul perikop kita adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah apabila kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam semua yang kita lakukan itu, ketika kita beribadah dengan sejati, beribadah dalam roh dan kebenaran, maka kita akan mendapatkan yang sesuai dengan ibadah kita. Apapun yang kita perbuat dan lakukan, kita semuanya akan pertanggungjawabkan. Walaupun di tengah-tengah dunia ini, di hadapan manusia, bahwa kita bisa membelok, bahwa kita bisa menyingkir, kita bisa lari dari tanggung jawab, dari setiap perkara, kita bisa menang,
tetapi bagi Allah bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan dipanggil, semuanya akan dihadiri, semuanya akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, maka mari kita lakukan yang terbaik. Mari kita beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Tuhan, dengan mengikat perjanjian kepada Allah dari hati kita, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan di akhirnya. Semoga kita semuanya adalah mendapatkan suatu upah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan karena perbuatan kita baik, sehingga semuanya akan menjadi baik, semuanya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti dengan firman-Mu, sehingga kami sadar bahwa kami akan mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan. Oleh karena itu, jadikanlah kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu di dalam roh dan kebenaran, dan kami dapat beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.